Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Meyer Chang ya. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di Telegram dan Instagram. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan memperjualkan saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing ya. Untuk teman-teman yang belum join Telegram saya, bisa segera join di Telegram saya, link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Hari ini tanggal 24 Agustus, hari Selasa, IHSG ditutup di posisi 6.089 ya, dalam bentuk koreksi 0,3%. Jadi IHSG sedang koreksi pada perdagangan hari ini ya. Kita lihat untuk saham tech. Jadi kalau kita bisa lihat pada perdagangan tanggal 12 Agustus untuk saham tech di sini mencetak harga 21,2% ya untuk persentasenya dan ditutup di harga 4.630. Untuk keesokan harinya di 5.775 dan persentase 24,7%. Kalau kita lihat secara sekilas di sini adanya kenaikan tren ya atau uptrend. Di sini ada uptrend. Posisinya sedang di atas MA20 dan MA34 dan 21. Ya. Jadi di sini untuk volumenya cukup rendah dibandingkan volume yang kemarin dan stokastiknya mengarah naik. Hari ini Indo Sterling Teknomedia ditutup di harga 9.000 ya. Angka psikologis dan untuk persentasenya di 20%. Belum arah ya. Untuk tag ini belum arah. Lalu jika kita lihat di sini untuk kode broker yang melakukan akumulasi ada CC, IH, dan PG ya. Lalu yang melakukan distribusi ada CP, SH, dan YU. Untuk area buy-nya teman-teman bisa membeli di area pivot point-nya ya, pivot point. Ya, pivot point-nya di kisaran 8.315 ya kurang lebihnya. Sebentar saya beri tanda di sini. 8.315 ya. Kurang lebihnya di sini ya. Kurang lebihnya di sini. Teman-teman bisa yang ingin entry bisa di area sini, lalu melakukan TP kurang lebih menggunakan Fibonacci. Kurang lebih di sini ya. Untuk melakukan take profit atau resistennya di 9.440. Untuk saham TECH ya. Di sini bisa melakukan sebuah entry lalu melakukan TP di area 9.440 ya. Jadi teman-teman bisa pasang cut loss atau stop loss area di, jika saya sebagai daily trader melakukan cut loss setidaknya 2 hingga 4% ya. Jadi jika 4% teman-teman bisa stop loss di harga kurang lebih di sini ya. Kurang lebih di 7.940 ya. 7.940 untuk area stop loss-nya. Saya beri tanda. 7.940 untuk area stop loss dan area entry di 8.315 atau area support-nya. Lalu teman-teman bisa melakukan TP pertama di 9.440. Untuk TP kedua ada di area sini ya. TP kedua ada area di
10.800-an, teman-teman. 10.800-an untuk TP kedua. Di sini volumenya cukup baik, akan tetapi rendah ya dibandingkan volume yang sebelumnya. Lalu stokastiknya sudah crossing. Untuk yang akumulasi ada CC, IH, dan PG. Yang distribusi ada CP, SA, dan YU. Kita lanjut lagi untuk saham real ya. Sini teman-teman lihat ya, untuk saham real mulai tanggal 16 Agustus di sini mencetak harga arah dan ditutup di harga 67 untuk harga closingnya. Lalu tanggal 18 keesokan harinya ditutup di harga 90 dengan persentase 34,3% ya. Arah 2 kali. Dan keesokan harinya tanggal 19 Agustus hari Kamis minggu lalu tidak mencapai area arah atau reject atas. Harga closing ditutup di harga 118 ya. 118 dengan persentase 31,1%. Hari Senin dan hari Jumat di sini ARB. Lalu hari Selasa hari ini ditutup di harga 118. Kejadiannya sama ya, ditutup di harga 118 untuk saham real pada kejadian tanggal 19 Agustus dan 24 Agustus. Ditutup di harga 118. Untuk saham real volumenya cukup kuat ya, sangat tinggi dibandingkan volume-volume yang sebelumnya. Lalu untuk stokastik di sini sudah crossing akan tetapi melemah ya. Bisa dilihat terlebih dahulu untuk besok hari Rabu bagaimana dengan kondisi market ya. Price action-nya juga perlu diperhatikan. Lalu posisi closing sementara ini sedang di atas MA21 dan MA34 serta MA20 atau moving average 20. Kita lihat yang melakukan akumulasi ada YP, CC, dan XC ya. Dan yang melakukan distribusi di sini ada MG yang dimana cukup besar. Lalu ada KK dan CP yang melakukan distribusi. Untuk saham real teman-teman tetap bisa melakukan area buy atau entry. Akan tetapi perlu direvisi kembali ya. Sesuai hasil analisa teman-teman juga. Di sini bisa menggunakan pivot point karena baru bullish ya, baru bullish. Oke. Kurang lebihnya di sini ya teman-teman. Kurang lebihnya di area sini. Ya. Di harga 116 untuk area entry. Akan tetapi perlu diperhatikan juga sudah terlalu beresiko ya karena perdagangan di sesi 2 saham real ini melemah dari harga 136 lalu dibanting turun hingga 118. Jadi perlu diperhatikan lagi untuk besok di perdagangan market untuk saham real ya. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana pergerakannya. Jika banyak minat atau demand yang banyak, jadi teman-teman bisa antri di harga 116 lalu melakukan stop loss kurang lebihnya 2 hingga 4% ya sebagai daily traders. Untuk TP-nya di sini ya. Untuk TP-nya di area tertingginya di kurang lebih 137-136-an. Untuk highest point-nya di 137 hingga 136 ya. Jadi melakukan TP pertama di sini. Oke, untuk saham real sudah ya. Jadi melakukan entry di 116 bagi yang ingin. Lalu melakukan stop loss kurang lebihnya 2 hingga 4% ke bawah dari harga entry dengan take profit di 137. Untuk stokastiknya mulai melemah ya. Kalau saya lihat tidak ada tandanya kenaikan, akan tetapi volumenya cukup tinggi. Kita lanjut lagi untuk saham BAPE. Bank MNC International. Di sini kita lihat kemarin sudah saya bahas juga di YouTube channel di video sebelumnya ya. Di sini stokastik BAPE sedang mengarah naik ya menuju ke overbought. Oke. Lalu di sini kalau kita lihat posisi BAPE harga closingnya sudah di atas MA20 serta MA34 dan 21 ya. Kalau kita lihat di sini sudah menembus resisten, jadi di mana teman-teman bisa melakukan entry jika yang ingin di harga 450 ya, karena sudah break resisten yang menjadi support, jadi supportnya di 450 dan melakukan TP pertama di 434. Oke,
Sementara waktu kondisi BAPE sekarang sedang uptrend ya, sedang uptrend. Dan kalau kita lihat yang melakukan akumulasi, di sini ada YP, TH, dan AK. Serta yang melakukan distribusi ada CC, AI, dan MG ya. Oke, jadi teman-teman bisa entry di supportnya di 450 dan melakukan TP di 635 kurang lebihnya. Kita lanjut lagi untuk BBYB ya. BBYB, Bank Neo Commerce. Kemarin juga sempat saya bahas di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat, saya sudah membahas BBYB untuk area buy-nya. Bisa di pivot point-nya ya, kurang lebih di area sinian. Di 1543. Kurang lebihnya di sana. Lalu untuk melakukan TP bisa di area sini ya, area 1975 untuk melakukan TP, karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah melakukan uji coba sebuah atap ya. Pada tanggal 24 harga tertingginya di 1965. Lalu di tanggal 9 Agustus di sini harganya 1965 juga untuk harga tertingginya. Ya, teman-teman bisa melakukan posisi entry jika yang ingin, tentu saja direvisi kembali ya, di 1543 dan melakukan TP di 1975. Untuk posisi stop loss ya, stop loss bisa di area sini. Kurang lebihnya jika harga ditutup di bawah 1470, teman-teman bisa stop loss dulu, karena bisa jadi akan menunjukkan reversal trend ya, yang dimana akan menjadi downtrend. Dan juga di sini ada gap ya, teman-teman perlu perhatikan, kemungkinan akan dibawa turun terlebih dahulu, lalu jika memang menguat dan banyak demand-nya akan diangkat naik hingga menembus area support area resisten di harga 1975. BBYB sudah ya. Lalu untuk SEN. Untuk saham SEN sempat saya ajukan di grup Telegram ya, mulai di harga 302 dan melakukan TP di sini ya. Sudah ada bukti, teman-teman bisa cek sendiri, langsung bergabung atau join di grup Telegram saya, MC Saham Channel, link ada di deskripsi ya. Support channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Kita lihat di sini untuk saham SEN, di sini harga closingnya di harga 380, yang dimana cukup baik ya, karena telah mengalami ARB sebanyak kurang lebih 1, 2, 3. ARB 3 kali, lalu di sini adanya sebuah candle bullish 2,47%, ditutup di harga 332. Lalu keesokan harinya di sini ditutup di harga 338 dan hari ini ditutup di harga 380 untuk saham SEN dengan kondisi 12,43% ya. Lalu kita lihat yang melakukan akumulasi di sini ada GR, PD, dan EP untuk saham SEN. Yang melakukan distribusi ada RF, YJ, dan IN ya. Lalu untuk stokastiknya mengarah naik, volumenya cukup tinggi, dan posisi closing di atas MA20 dan MA21, MA34. Posisinya kalau saya lihat sedang uptrend. Untuk teman-teman yang ingin melakukan buy, kurang lebihnya bisa di area 368. Saya beri tanda terlebih dahulu. 368 antara sekitar 368 372 ya. Kurang lebihnya di sana. Lalu untuk melakukan TP pertama di area sini. TP pertama di 434 dan TP kedua di 476-an kurang lebihnya. Untuk stop loss tetap kalau sebagai daily traders menggunakan stop loss di kurang lebih 2 hingga 4% ya. Jadi teman-teman bisa melakukan area buy di 369 dan melakukan TP pertama di 434, dan jika menembus area resisten harga closingnya, teman-teman bisa melakukan TP lagi di 475.
Kita lanjut lagi untuk saham nikel ya. Hari ini saham nikel cukup kuat untuk frekuensinya. Akan tetapi kita lihat di sini saham nikel baru dibuka di 9 Juli 2021. Baru bentuk IPO pertama, lalu mengalami atau mulainya ada downtrend tanggal 16 Juli 2021 hingga tanggal 13 Agustus 2021 bulan ini ya. Lalu kalau kita lihat di sini harga closing saham nikel pada hari ini, hari Selasa, ditutup di bawah MA20 dan garis EMA 34 dan 21. Kalau kita lihat di sini harga nikel atau stokastik 533 sudah mau crossing ya. Jadi untuk stokastiknya sudah mau crossing untuk saham nikel. Yang dimana bagus, ada potensi naik. Hari ini nikel ditutup di harga 152 dan persentasenya 5,56%. Kalau kita lihat yang melakukan akumulasi ada PD, AK, dan CP, serta yang melakukan distribusi ada YP, SH, dan YU. Oke. Untuk yang mau melakukan entry, kalau saya lihat di sini ada suatu posisi untuk area entry ya. Untuk area entry ada di 148 yang dimana mendekati harga closing hari ini ya. 148. Saya perbesar terlebih dahulu. 148 untuk area entry-nya, serta untuk melakukan TP bisa di area 183. Ya teman-teman bisa entry di 148 kurang lebihnya ya, sekitar sana. Lalu untuk TP atau take profit di 183 untuk saham nikel. Di sini posisinya sudah di bawah DEMA atau MA20 dan MA21 ya. MA34 belum muncul karena baru IPO ya, kurang lebihnya seperti itu. Stokastiknya sudah mau crossing, yang dimana potensi bagus ya. Untuk trennya sedang berusaha untuk membalikan tren, di mana uptrend ya, untuk saham nikel. Kita lanjut lagi untuk INKP. Oke, di sini sudah terlihat jelas ya bahwa INKP atau Indah Kiat Pulp ya, di sini sedang mengalami downtrend mulai dari kisaran Februari ya. Februari sedang mengalami downtrend. Kalau kita lihat di sini masih bisa jadi mengalami downtrend meskipun hari ini ditutup di harga 6.875. Jadi kalau saya bisa kemungkinan akan melakukan entry ketika sudah break area supportnya ya. Ketika sudah break, maksudnya ditutup di harga di atas area resisten. Untuk resistnya sementara di 7.025, jadi kalau harga tembus seumpama hari ini harga tertingginya di 7.175 dan tetap menguat berada di atas 7.025 ya sebagai resistennya, maka akan saya melakukan spekulatif untuk buy karena telah mengubah arah tren ya. Kita lihat terlebih dahulu apakah besok harga INKP ini ditutup di harga 7.025 atau tidak. Jika memang demikian ditutup di harga 7.025 ke atas, maka bisa dilakukan untuk spekulatif buy. Lalu melakukan TP pertama di swing high-nya ya, swing high di sini di 7.975 kurang lebihnya. Jadi untuk TP-nya bisa di 7.025 dan maaf untuk buy-nya di 7.025 ketika break resisten dan harga closing-nya di atas ya. Lalu untuk TP-nya di 7.975. Untuk area cut loss atau yang sudah punya ingin averaging down bisa di 6.700 kurang lebihnya ya. Untuk yang melakukan akumulasi di sini ada AK, CP, dan MI, serta yang melakukan distribusi ada LG, CC, dan BK ya. Untuk saham INKP sudah ya, jadi supportnya di
6.701, akan tetapi ingin lebih confirm lagi, teman-teman bisa spekulatif buy di 7.025 dan melakukan TP di 7.975. Kita lanjut lagi untuk saham LAN ya. Untuk saham LAN ini di bidang Trimitra Properti Indo ya. Di sini kalau kita lihat sedang mengalami downtrend, akan tetapi hari ini kalau kita lihat di sini volumenya cukup tinggi dan stokastiknya sudah mengarah ke overbought. Yang dimana bisa jadi bagus ya, bisa jadi bagus. Oh, kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah gap ya, di sini ada sebuah gap. Lalu pada perdagangan tanggal 23 yang dimana hari Senin kemarin, harga LAN ini arah dan mencetak atau ditutup di harga 89 sebagai persentase 34,8%. Hari ini harga langsung melompat tinggi dan melakukan sebuah gap di sini. Untuk saham yang bagus harusnya ditutup terlebih dahulu ya gapnya melalui shadow atau tiang kecil untuk tutup lalu diangkat naik lagi. Jadi teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu karena ada gap di bawah di saham LAN ini ya. Untuk yang melakukan akumulasi ada PD, XC, dan SQ, dan yang melakukan distribusi ada DR, DH, dan YP. Oke. Teman-teman juga bisa melakukan buy, meskipun perlu berhati-hati jika di sini ada gap ya. Semua kembali ke teman masing-masing, untuk membeli dan menjual ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan buy kurang lebihnya di area 113-an ya, 113 hingga 110. Jadi area 110 sampai 113 bisa dilakukan buy dan melakukan take profit pertama di area 137 ya. 137 untuk melakukan TP. Tentu saja untuk stop loss bisa di harga kurang lebih stop loss bisa di 103 ya. Jadi ketika harga ditutup di bawah 103, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu karena menghindari resiko dari penutupan gap ini ya. Penutupan gap mulai dari paling rendah di harga 89. Jadi teman-teman bisa buy di harga 110 hingga 113 dan melakukan TP pertama di 136 untuk saham LAN ini. Oke, kita lanjutkan lagi di saham BEBS ya, atau BEBS Berkah Beton Sadaya. Kita lihat di sini cukup volatil untuk pergerakan volumenya dan hari ini ditutup cukup bagus untuk volumenya ya. Lalu posisinya sekarang arah atau hari ini sedang arah dan ditutup di harga 740. Kalau teman-teman bisa lihat di sini stokastiknya sudah mulai berdekatan ya, yang dimana harus berhati-hati karena bisa jadi ini akan crossing dari atas ke bawah. Posisinya sudah di atas MA20 dan MA34 dan 21. Untuk teman-teman yang sudah punya bisa melakukan TP di area kisaran 947 hingga 950 ya. Lalu untuk buy areanya bisa di harga ini. Kurang lebihnya di 690 untuk area buy-nya ya. 690 serta untuk stop loss-nya bisa di area 569 yang dimana cukup besar karena high return ya, high return high profit ya. Jadi high return high risk. Meskipun rasionya cukup lebih berdamping di area profit ya. Jadi teman-teman bisa beli di 691 dan menjualnya di 947. Kalau kita lihat di sini sebagai persentasenya untuk target TP-nya bisa di 36% dan melakukan stop loss kurang lebihnya 16% ya. Jadi rasionya kurang lebih 1:2. 1:2. Kita lihat di sini volumenya cukup oke, kuat.
Untuk yang melakukan akumulasi tadi ada YP, MG, dan YB. Yang melakukan distribusi ada KK, PD, dan AN. Di sini stokastiknya sudah berdekatan, jadi perlu diperhatikan dan hati-hati. Oke, kita lanjut lagi untuk BGTG. Lalu di sini ada BGTG, Bank Ganesha. Kita lihat di sini untuk EMA 21 dan EMA 34-nya sedang berjauhan, yang dimana cukup bagus, masih bisa melanjutkan arah tren dan stokastiknya juga mengarah naik. Akan tetapi di sini kita lihat volumenya cukup kecil ya hari ini. Kita lihat yang melakukan akumulasi ada SQ, DH, dan JP yang melakukan akumulasi. Serta yang melakukan distribusi ada YP, IF, dan EP. Oke. Sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi untuk yang mau melakukan TP bisa di area kurang lebihnya 250. Maaf untuk area buy ya. Maaf untuk area buy di 250, serta yang melakukan support kedua, yang ingin beli di support kedua atau area buy kedua bisa di 224. Atau teman-teman yang sudah mempunyai saham BGTG ini bisa melakukan averaging down pertama di 250, atau teman-teman yang masih ingin menunggu bisa averaging down di 224 untuk lebih yakinnya. Untuk melakukan TP bisa di 330 sebagai TP pertama dan TP kedua di 370 kurang lebihnya. Jika BGTG ini berhasil menembus harga penutupan di atas 285 kurang lebihnya, 285, maka bisa menjadi konfirmasi untuk pembalikan arah tren ya, atau akan melanjutkan tren bullish uptrend. Kita lihat stokastiknya juga kuat, dan hari ini ditutup di harga 276 ya. BGTG ditutup di harga 276 dengan persentase minus 2,8%. Jadi untuk teman-teman yang mau open posisi buy bisa di harga 250 dan TP di 330. Perlu direvisi kembali ya untuk saham-saham yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu untuk saham MCOR, MCOR ya, MCOR Bank Cina. Kalau kita lihat di sini adanya downtrend mirip-mirip dengan sideways ya. Di sini mulai tanggal 12 Maret hingga 2 Agustus. Oke, it's okay. Kita lihat di sini sebuah pennant dan harganya sudah crossing ya, untuk stokastiknya sudah crossing tanggal 20, lalu kita lihat besoknya harga ditutup di 138 dan untuk persentase 3,7%. Akan tetapi hari ini harga menunjukkan gap atas ya untuk saham MCOR, gap atas. Jadi harga ditutup di 138 untuk kemarin Senin, lalu melompat harga openingnya di 140, but it's okay, gapnya tidak terbuka. Untuk saham MCOR, teman-teman bisa melakukan buy di area support di harga kurang lebihnya di area 129 ya, kurang lebihnya di sana. Lalu yang mau TP bisa TP dulu di 146 untuk TP pertama. Lalu TP kedua tentu saja bisa di kurang lebih 156 untuk TP keduanya ya. Jadi bisa melakukan buy di 129 untuk buy pertama, atau teman-teman yang ingin buy di harga lumayan rendah di 126. Jadi kurang lebihnya di area 126 hingga 129 ya untuk area buy-nya. Lalu kita lihat stokastiknya juga mengarah naik, volumenya sangat kecil juga. But it's okay, teman-teman bisa open posisi di 129 dan melakukan TP di 146. Yang masuk hari ini ada YU, XC, dan IH.
Lalu yang keluar ada NI, DR, dan BK ya untuk kode brokernya. MChart sudah ya. MChart sudah, lalu kita lanjut lagi ke ASI. ASII Grup Astra International. Kalau kita lihat di sini ASI sedang mengalami downtrend. Kita lihat di sini mulai melakukan uptrend di 1 Oktober ya. Jadi mulai 1 Oktober mulai dari 1 Oktober kalau kita lihat di sini mengalami uptrend hingga pertengahan Januari. Seperti saham-saham yang sudah saya analisakan atau saya bahas di video sebelumnya. Jadi jika menurut saya kebanyakan saham mulai melakukan bullish trend atau reversal trend di bulan Oktober hingga Januari pertengahan ya atau Desember. Saham-saham sedang bagus. Jadi kalau menurut saya bisa kita lihat terlebih dahulu untuk ASI ini jika harga sudah berhasil break di area 5.015 ya kurang lebihnya. Di area 5.015 berarti harga sedang bagus, sudah break trennya ya. Nah, kita lihat di sini harga ASI hari ini ditutup di harga 5.075 dan di atas MA20, MA34 dan MA21. Jika kita lihat ASI sudah tembus ya pada tanggal 16 Agustus harga closing sudah di atas area resistennya yang dimana akan menjadi area supportnya. Kita lihat juga di sini tanggal 20 Agustus harga ASI atau SII ini kepantul ya. Jadi setelah menyentuh area kurang lebihnya di 5.015 dibawa naik kembali. Kita lihat juga untuk perdagangan besok gimana ini posisi ASI. Kalau menguat ASI menguat di 5.015 dan diangkat naik kembali, bisa dijadikan bahwa area ini telah menjadi support kuatnya juga. Jadi teman-teman bisa lihat terlebih dahulu jika banyak yang antri di 5.015, maka harga itu terjaga ya. Jadi teman-teman bisa melakukan buy di 5.020, jadi untuk menaikkan 1 tick harga agar dapat barangnya. Untuk kasih di 5.020 supportnya, lalu untuk resistennya kurang lebih di kisaran swing high-nya ya. Swing high ini di 5.400 kurang lebihnya ya. Jadi teman-teman bisa buy di 5.020 dan melakukan TP di 5.400. Untuk kasih bisa jadi melanjutkan uptrend karena kalau kita lihat sudah di atas area resisten sebelumnya ya, yang dimana menjadi support sekarang. Lalu untuk stokastiknya di sini kita melihat melemah menuju ke bawah ke area oversold ya. Di sini yang melakukan akumulasi ada YU, AK dan RX, dan yang melakukan distribusi ada CC, AI dan GR. Untuk saham ASI jika ini berhasil ditembus area resistennya, maka sudah menjadi sebuah 2 kali konfirmasi bahwa ASI akan melanjutkan arah trennya menjadi uptrend ya, arah naik. Kita lanjut lagi untuk saham SAME, SAME ya. SAME Sarana Meditama Metropolitan. Di sini kalau kita lihat sekilas saja, saham SAME sedang diangkat naik pada tanggal 21 Juni, diangkat naik, lalu mulai adanya turun di tanggal 13 Agustus 2021. Hari ini saham SAME ditutup di harga 550 dan untuk persentasenya di 1,84% kurang lebihnya, dengan posisi di bawah garis MA20 dan MA2134. Kita lihat untuk volumenya cukup kecil ya, saya perbesarkan cukup kecil. Lalu untuk stokastiknya sedang mengarah naik, akan tetapi SAME ini perlu di break terlebih dahulu di area kurang lebih di area 544 ya. Kalau kita lihat di sini
harga terendah hari ini di 545. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kurang lebihnya supportnya di 544, area 544. Jadi teman-teman kurang lebih bisa melakukan buy jika yang ingin di 544 dan melakukan TP. TP pertama di 640 ya. TP pertama di 640 sebagai bentuk resisten. Lalu di sini ada area 712. Jadi untuk SAME teman-teman bisa melakukan buy di 544. Tentu saja dengan persentase cut loss 2 hingga 4% dan melakukan TP di 640 hingga 712. Dan juga jika summit ditembus di area 712 ini, maka bisa jadi melakukan arah uptrend ya. Arah uptrend. Oke, jadi bisa jadi melanjutkan arah uptrend naik. Untuk yang melakukan akumulasi di sini ada YU, AK, dan RX. Dan yang melakukan distribusi ada MG, PD, dan DX. Untuk saham-sahamnya sudah ya. Kita lanjut lagi untuk saham BEPS, Berkah Beton Sadaya. Sudah sempat saya singgung sebelumnya untuk saham BEPS ya. Di menit sebelumnya sudah teman-teman bisa cek di chapter ya. Di chapter yang sudah saya bahas. Di video ini ya, di video ini teman-teman bisa lihat untuk saham BEPS sudah ya tadi. Lalu untuk saham bank BANK. Oke, di sini kita lihat jelas ada sebuah uptrend line. Maaf, ada sebuah uptrend line di sini. Oke, uptrend line. Lalu juga ada uptrend channel-nya di sini. Untuk saham BANK ya atau Bank Aladin Syariah ini. Ya teman-teman bisa melakukan buy atau di sini adalah sebuah supportnya di 3.470 kurang lebihnya. Lalu bisa melakukan TP di 4.150. Sebentar saya beri tanda agar lebih jelas. Jadi teman-teman yang ingin melakukan buy posisi bisa di 3.480 dan melakukan TP pertama di 4.160 kurang lebihnya. Kurang lebihnya di 4.160 di area sana ya. Di sini 4.104 it's okay karena day by day harga akan selalu naik ke atas karena di sini menunjukkan posisi uptrend dan kalau kita lihat sedang di atas garis EMA 20 dan EMA 3421. Di sini harga sudah crossing ya, stokastiknya sudah crossing. Lalu kita lihat yang melakukan akumulasi ada KI, GR, dan SQ dan distribusinya ada MG, DX, dan YB untuk saham BANK ini atau bank. Posisinya sedang uptrend ya. Sedang uptrend. Untuk buy area-nya di 3.480 dan TP pertama di kurang lebihnya di 4.100 hingga 4.200 ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham terakhir yang akan kita bahas. Di sini ada laba Warren ya, laba Warren. Hari ini ditutup di harga 38 di bawah harga 50. Oke, it's okay. Di sini rugi 25%. Hari ini koreksi cukup dalam 25% dan harga closing di bawah EMA 21 dan EMA 34 serta MA 20 ya. Untuk volumenya cukup tinggi dan warnanya merah, kemungkinan bisa jadi banyak yang selling ya. Akan tetapi di sini stokastiknya sudah mau crossing. Stokastiknya sudah mau crossing dan kalau kita lihat laba Warren ini yang melakukan akumulasi ada CC, YP, dan PD ya. Dan yang melakukan distribusi ada FS, IU, dan MG. Kalau saya lihat sekilas untuk saham
laba warni ini sedang mengalami downtrend yang cukup parah ya kalau saya bilang, karena apa? Di sini kalau kita lihat ada sebuah support lumayan kuat kalau kita lihat di sini. Di harga 48 di sini ada support lumayan kuat, akan tetapi hari ini closing di bawah 48,53, yang dimana harga atau area support telah ditembus. Jika keesokan hari tidak menguat dan akan ditutup di bawah 48,53, maka bisa jadi dan kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan harga atau akan melanjutkan downtrend ya. Akan tetapi jika besok naik ya, sumpamanya besok naik, saya juga berharap ini naik. Kemungkinan bisa melakukan TP pertama di angka 100 ya, tentu saja itu angka psikologis. Di 100 atau middle point-nya kisaran 75 ya. 100 bagi 2, 50 bagi 2, 25 dan ditambah 50, jadi kurang lebihnya di sini 75 ya. Jadi teman-teman bisa melakukan TP pertama di 75 dan TP kedua di 100. Akan tetapi ini cukup bahaya, meskipun di sini stokastiknya sudah mau crossing, cukup bahaya karena apa? Harga sudah ditutup di bawah garis support. Garis supportnya di 48 dan hari ini ditutup di harga 38. Saya berharap besok naik ya. Saya berharap Warren seri ini bisa naik di atas harga 48,53 dan akan melanjutkan lagi di 75 serta tembus hingga harga 100. Oke. Gitu ya untuk saham laba Warren-nya. Kalau kita lihat untuk saham laba sendiri, di sini uptrend ya. Kalau kita lihat di sini sedang uptrend dan posisinya sedang di atas MA21, MA34 dan MA20. Untuk stokastiknya sudah mau crossing juga. Stokastiknya sudah mau crossing dari atas ke bawah. Akan tetapi ini masih sedang dalam perjalanan uptrend ya kalau saya lihat. Akan tetapi hari ini ditutup di harga 670 dan posisinya ARB. Yang melakukan akumulasi di sini ada AN, IU, dan AK, serta yang melakukan distribusi ada TP, YP, dan BK. Jadi kita lihat untuk laba Warren maupun laba TBK ini, kita lihat apakah besok akan posisinya candle hijau atau merah. Saya berharapnya hijau karena ini sedang dalam kondisi gawat ya. Jika merah, kemungkinan besar untuk yang laba Warren tadi, bisa jadi meneruskan arah tren atau downtrend yang semakin parah. Oke, sekian dari saya ya. Kita kembali lagi ke IHSG. Oke, teman-teman, hari ini IHSG ditutup di harga 6.089 dengan persentase 0,3%. Sekian dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang punya saham-saham yang telah saya analisakan di video ini. Dan saya berharap semoga teman-teman bisa cuan dan kita cuan bersama ya. Untuk teman-teman yang belum join di Telegram saya serta follow Instagram saya, bisa segera join dan follow terlebih dahulu. Sebelum video ini berakhir, teman-teman bisa klik link di deskripsi di bawah. Karena saya akan membagikan sinyal buy per minggu ketika telah mengenai TP atau stop loss. Akan tetapi kalau teman-teman lihat di video YouTube sebelum saya telah mengupload, saya telah mencapai dalam 2 hari, bisa mencapai kurang lebihnya 50% ya dalam 2 hari. Tentu saja bukan saham gorengan, yang saham saya analisakan bukan saham gorengan, saham pasti ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan agar tidak tertinggal update dari channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.